wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi Pak. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Bisa ngambil waktunya sebentar, Bu? Silakan Pak. Itu saya hari ini, Bu, untuk melakukan wawancara terkait masalah atau keputusan yang Ibu ambil selama Ibu menjadi kepala sekolah di sini dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu, Bu, ya. Iya. Langsung aja, Bu, ya. Iya, silakan Pak. Iya. Ini, Bu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dinilai etika atau bukan moral? Memang dalam menjalani jabatan sebagai kepala sekolah, kita memang sering menghadapi masalah dilema etika dan bujukan moral. Kalau masalah kasus bujukan moral ini mudah kita lihat karena versusnya benar versus salah. Di situ kita dengan mudah menentukan mana yang sesuai dengan peraturan, itulah yang kita jalankan. Kalau kasus dilema etika yang mana benar versus benar, inilah kita analisis ataupun bagaimana kita menyelesaikannya, karena sama-sama benar keputusan yang akan kita ambil ini. Jadi kita perlu nantinya kita analisis masalah tersebut. Artinya Ibu sebelum mengambil keputusan Ibu harus menganalisis masalah atau kasus-kasus yang Ibu hadapi, Bu, ya. Iya. Nah, selanjutnya, Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana misalkan ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebijakan. Iya. Memang ya, yang kasus yang memerlukan pemecahan masalahnya yang benar versus benar, ini memang agak membingungkan ketika kita mengambil sebuah keputusan. Jadi disinilah kita pentingnya untuk melihat melakukan apa-apa yang dapat kita tetapkan. Di sini kita bisa dengan cara sharing dengan warga sekolah ataupun rekan-rekan guru, komite. Tapi kita di sini melibatkan siapa saja yang terlibat di dalam masalah tersebut. Artinya Ibu harus mengambil keputusan itu berdasarkan kesepakatan atau harus dari masukan-masukan orang-orang yang terlibat di terutama warga-warga sekolah, Bu, ya. Iya. Nah, terus langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini saat Ibu mengambil keputusan tersebut? Ya, langkah yang dapat kita ambil di sini, yang pertama kita komunikasikan masalah tersebut dengan warga sekolah, dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Iya. Nah, di sini kita minta pendapat para warga sekolah ataupun rekan-rekan guru. Kemudian kita setelah kita komunikasikan, kita minta pendapat. Nah, disitulah kita tetapkan mana yang lebih banyak manfaatnya keputusan yang kita ambil itu untuk warga sekolah. Artinya selalu meminta pendapat dari guru-guru atau warga sekolah dengan memperhatikan jangka pendek dan jangka panjang. Iya. Kalau kita mengambil keputusan itu, kalau mana manfaatnya yang lebih besar, kemudian mana yang untuk jangka panjangnya atau pendeknya. Seperti itu, ya. Terus hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di Medika ini? Yang lebih efektif di sini itulah kita lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat antara warga sekolah. Iya.
karena kita sebagai pimpinan tidak bisa mengambil keputusan sendiri tanpa meminta pendapat oleh dengan warga sekolah. Iya. Artinya harus komunikasi kan Bu ya, Iya. setiap masalah yang kita hadapi dalam mengambil keputusan tersebut ya, Bu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 IPK yang Ibu hadapi? Iya, tantangan ya yang dihadapi di sini bagaimana agar keputusan yang sudah kita ambil itu dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkasus. Iya, iya. Ya, terkadang keputusan yang kita ambil itu memang satu sisi bersinggungan dengan pihak yang lain, tapi itulah ketika kita sudah mendapat masukan-masukan dari para warga sekolah, inilah keputusan yang pastinya dari kasus tersebut. Terus apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di bidang etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau misalkan kasusnya itu tidak begitu rumit, itu bisa langsung kita selesaikan. Jadi tergantung kerumitan kasus tersebut. Tetapi jika kasus itu agak rumit, disinilah kita terkadang memerlukan jeda waktu dalam pengambilan keputusannya. Bisa kita dengan memanggil orang tua ataupun siswa yang bermasalah. Disitulah kita ada jeda-jeda waktu tergantung seberapa besar pelanggaran yang telah dilakukan. Artinya kalau kita lihat kasusnya itu rumit, tentu kita punya berjangka dalam menyelesaikannya. Misalkan dalam minggu ini atau kita panggil lagi minggu berikutnya, kita selesaikan lagi untuk kayak model-model kita kasus-kasus persidangan ya. Kalau kasusnya itu rumit, tentu berapa kali sidang, ada jeda-jeda tingkatan jedanya. Terus dalam artinya Ibu harus memiliki jeda. Dalam jeda itu mungkin Ibu harus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait. Itu seperti itu Bu ya. Ya, Bu. Terus adakah seseorang atau faktor apa yang mengalami selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Maksudnya itu faktor atau siapa atau faktor apa yang selama ini mempermudah? Ya, yang mempermudah itu jelas kekompakan para guru. Inilah yang mempermudah kita dalam memecahkan kasus. Bisa kadang kita komunikasikan kalau misalkan kita sebagai yayasan kepada ketua yayasan. Yang jelas kita tetap mengkomunikasikan masalah tersebut dengan warga sekolah, komite, ketua yayasan, sehingga masalah yang ada pun cepat dengan selesai. Selain itu Bu, keputusan seperti apa yang kasus-kasus di dunia etika yang pernah Ibu hadapi itu bisa diberikan contoh, misalkan seperti apa Ibu yang Ibu hadapi selama ini yang pernah Ibu selesaikan dalam waktu yang berjangka atau yang tidak berjangka? Ya, contohnya saja misalkan dilema etika ya, benar versus benar. Di sini kita tentang kedisiplinan kehadiran guru.
itu yang sering sekali kita hadapi. Di sini misalkan guru di sini pada masa tertentu dia meminta izin misalkan ya untuk tidak hadir ke sekolah dalam hitungan hari karena adanya misalkan kegiatan ya. Nah, sementara kelas ini harus apa? Tetap belajar. Proses belajar mengajar tetap harus jalan. Nah, disinilah kita satu sisi kita harus menjalankan benarnya bahwa proses belajar mengajar tetap berjalan. Satu sisi guru yang bersangkutan tidak dapat hadir karena ada misalkan kegiatan yang wajib, enggak wajib yang harus diikuti. Di sini kita bisa sharing dengan pihak-pihak yang terlibat dengan guru tersebut, dengan guru lain, bagaimana mengatasi masalah tersebut. Artinya Bu ya, dalam hal ini kita memenuhi juga kewajiban hak guru untuk menyelesaikan atau memenuhi haknya. Memenuhi haknya itu karena izin untuk meliburkan diri karena sesuatu hal Bu ya. Berarti itu hak dia untuk mengambil untuk melakukan itu, meminta izin Bu ya. Terus sementara kewajibannya juga harus mengajar gitu ya. Itulah contoh yang Ibu hadapi yang selama ini Bu ya. Memang berat Bu seperti itu, ada masalah-masalah atau kasus-kasus seperti itu sebenarnya memang berat untuk sulit lah untuk kita putuskan. Kita harus betul-betul selektif atau Bu ya, seperti itulah kira-kira Bu ya. Terus dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil atau Ibu petik dari pengalaman selama mengambil keputusan di Lima Etika Ibu? Pengalaman pembelajaran yang dapat kita petik dari pengambilan keputusan ini, yang pertama ya kita harus berkolaborasi lah dengan warga sekolah, kemudian bermusyawarah yang lebih kita utamakan. Kemudian di sini juga ada pengetahuan kita bagaimana kita menganalisis sebuah kasus ya. Dari analisis inilah kita dapat menetapkan mana keputusan itu yang memberi manfaat bagi orang banyak, dan keputusan itu juga harus bijaksana dan adil bagi semua warga sekolah. Ya, artinya itu harus mengambil keputusan yang sifatnya adil dan bijaksana lah gitu ya Bu ya. Terima kasih Ibu telah bersedia untuk diwawancara atau bersedia untuk menjelaskan atau memaparkan kasus-kasus atau cara Ibu memutuskan atau mengambil keputusan pada sebuah kasus yang ada di lingkup kerja Ibu. Nah, di sini kita juga bisa mengambil pelajaran banyak sekali Bu ya tentang kasus-kasus yang Ibu hadapi, tentang apa yang cara penyelesaian terhadap kasus-kasus tersebut. Semoga Bu ya kita bisa menerapkan pada diri kita masing-masing, juga pada lingkungan kita saat kita menjadi seorang pemimpin Bu ya. Terima kasih Bu telah memberikan waktunya. Selamat siang Bu. Iya, terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam.